Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teknik pengolahan air industri dari air laut. Jadi pada presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman semua pengetahuan dan pemahaman lebih bagaimana proses kita dapat mengolah air laut menjadi air industri yang bisa digunakan. Next. Oke, adapun pada kelompok 11 ini memiliki anggota pertama Anastasia Yosep, kemudian Belinda Irsila, kemudian Juwita Payungalo, kemudian yang terakhir saya sendiri Muhammad Rahman. Next. Oke, jadi outline pembahasan pada kali ini ada 3. Yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari air laut. Yang kedua kami juga akan menampilkan bagaimana alur atau blok diagram proses dari awal hingga akhir. Bagaimana terbentuknya air laut menjadi air industri yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga kami akan menjelaskan detail proses. Apa saja sih alat-alat yang digunakan dan fungsinya apa. Seperti itu. Next. Oke, langsung masuk ke outline yang pertama, yaitu karakteristik mengenai air laut. Mungkin sebelum masuk ke karakteristik dari air laut sendiri, sini kami akan menjelaskan sedikit latar belakang dari utilitas yang dibutuhkan dalam industri kimia. Jadi, terdapat berbagai macam utilitas yang dibutuhkan dalam menunjang proses produksi suatu industri seperti listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Nah, jadi air termasuk unit utilitas yang berfungsi sebagai air proses, air pendingin, air umpan boiler, dan air sanitasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air di dalam suatu pabrik, air dapat diambil dari air permukaan. Nah, air permukaan ini contohnya seperti air sumur, air sungai, dan air laut. Nah, untuk pemilihan sumber air yang ingin dijadikan utilitas dapat disesuaikan dengan lokasi pabrik yang akan dibangun, kemudian proses pengolahannya bagaimana, dan jaminan apakah air tersebut kontinu atau tidak. Oke, next. Nah, jadi pasti tentunya kita semua udah tahu kan apa itu air laut secara general. Nah, jadi air laut sendiri adalah air murni yang terdiri dari berbagai macam zat padat dan gas terlarut yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh laut. Jadi, kita memiliki air laut yang berlimpah. Nah, air laut tersebut dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi air bersih untuk menunjang kebutuhan industri. Nah, sebelum diolah menjadi air bersih, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, kandungan apa aja yang ada di dalam air laut beserta karakteristiknya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah kandungan dari air laut. Jadi, air laut sendiri terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu komponen anorganik, organik, dan gas-gas terlarut. Nah, air laut memiliki kandungan garam yang cukup banyak jenisnya dengan kadar rata-rata 3,5% lebih banyak daripada air biasa atau air tawar. Nah, untuk garam-garam yang terkandung dalam air laut sendiri, itu ada klorida sebesar 55%, kemudian ada natrium 31%, lalu ada sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, dan komponen lainnya sebesar kurang dari 1%. Nah, untuk sumber dari garam-garam yang ada di air laut itu berasal dari pelapukan batuan di darat, kemudian ada berasal dari gas-gas vulkanik, dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal. Sedangkan untuk garam-garam organik asalnya dari organisme hidup yang terlarut di dalam air laut. Oke, next. Kemudian untuk komponen penyusun dari air laut sendiri itu ada 2 jenis, ada yang komponen utama atau mayor dan komponen penyusun atau minor. Untuk komponen penyusun utama air laut atau komponen mayor itu contohnya ada klorida, magnesium, dan sulfur. Sedangkan untuk komponen penyusun atau komponen minor air laut ada bromin, karbon, strotium, boron, silikon, litium, dan fosfor. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sifat dari air laut. Kenapa? Karena air laut ini dapat bersifat agresif ataupun merusak. Nah, yang pertama, air laut merupakan elektrolit yang mengandung
konduktivitas tinggi. Yang kedua, air laut mempunyai kandungan oksigen terlarut yang tinggi. Yang ketiga, temperatur permukaan air laut umumnya tinggi. Dan yang keempat, ion klorida yang terkandung dalam air laut merupakan ion agresif. Okay, next. Selanjutnya akan dibahas sifat dari air laut. Nah, untuk sifat fisik dari air laut itu ada 5. Yang pertama, tidak berwarna. Jadi pada dasarnya air tidak memiliki warna, namun air ini dapat menyerap warna yang dipantulkan dari cahaya matahari ke permukaan air. Yang kedua, temperatur dipengaruhi sinar matahari. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan temperatur dari air laut itu sebagian besar adalah matahari, yaitu berasal dari radiasi matahari, posisi matahari, juga musim. Yang ketiga adalah kadar garam yang tinggi. Jadi seperti yang kita tahu kalau air laut memiliki kadar garam 3,5% lebih tinggi dibandingkan air darat atau air tawar lainnya. Terus yang kelima, semakin dalam suatu laut, maka semakin tinggi pula tekanannya. Dan yang kelima, densitas laut berkaitan dengan temperatur, salinitas, dan tekanan. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin dilanjut oleh Rahman. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan blok diagram bagaimana proses pengolahan air industri dari air laut. Bisa di next. Oke, jadi untuk pengolahan ini bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah proses intake, yang kedua ada proses pretreatment, kemudian ada proses reverse osmosis system atau RO system, kemudian yang terakhir adalah proses post treatment. Oke, saya jelaskan dari awal. Oke, dari diagram ini dapat dilihat nih seawater. Jadi yang pertama kita melakukan intake. Intake ini adalah pengambilan air laut menggunakan suatu alat. Di sini alat yang digunakan adalah seawater intake. Dari alat tersebut kemudian lanjut lagi ke alat yang selanjutnya adalah traveling screen. Jadi untuk traveling screen ini sendiri untuk menyisikan partikel-partikel yang besar. Kemudian lanjut lagi ke alat yang selanjutnya. Di sini menggunakan 3 alat, ada particle settlement, sand filter, dan juga ada earth filter. Dari ketiga alat ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh teman saya. Nah, tetapi dari 3 alat ini nanti dia akan diproses nih. Dari hasil bisa dilihat dari yang warna abu-abu ini, dari yang abu-abu ini nanti dia akan masuk ke residual treatment. Dari residual treatment ini akan menghasilkan 2 nih, ada yang menghasilkan solid dan juga akan menghasilkan liquid. Jadi untuk yang solid sendiri itu nanti akan diproses ke tahapan yang berbeda, sedangkan untuk yang liquidnya akan diproses ulang atau di recycle gitu. Dari hasil recycle itu kemudian masuk lagi nih ke yang sedimen, ke alat 3 sedimen ini. Dan proses ini akan terus berulang. Setelah dari proses ini kemudian akan dilanjutkan, akan dipompa masuk ke dalam cartridge filter. Dari cartridge filter ini kemudian akan dipompa lagi nih, masuk ke dalam reverse osmosis system atau RO system. Di sini RO yang digunakan ada 2 nih. Untuk penjelasan mengapa di sini menggunakan 2 RO, nanti akan juga dijelaskan secara detail oleh teman saya. Tetapi secara garis besar, RO di sini akan menghasilkan fresh water dan juga brine. Untuk yang pertama, fresh water dari RO yang pertama akan dialirkan ke RO yang kedua, sedangkan brandnya akan yang warna hijau ini akan dialirkan kembali ke laut menggunakan turbin. Kemudian untuk yang RO kedua, dari hasil RO ini, fresh water kemudian akan langsung dialirkan ke holding tank, kemudian untuk brandnya akan ditransfer lagi ke laut menggunakan turbin, seperti itu. Kemudian setelah fresh water ini transfer ke holding tank, kemudian akan lagi dipompa nih, dipompa ke regional blending and head surface pumping. Nah, di sini kita sudah mendapatkan air industri dari air laut. Kemudian dari alat ini, air industri ini kemudian bisa nih ditransfer ke industri untuk bisa digunakan. Jadi untuk secara garis besar, alur untuk pemrosesan air laut menjadi air industri seperti ini. Untuk detail dan fungsi dari alat-alatnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya.
Baik, selanjutnya kita masuk di bagian dari detail proses. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa nama proses ini, yaitu proses ini dinamakan desalinasi atau penyulingan air laut. Ini merupakan teknik atau metode pemisahan air tawar dari air asin atau air laut. Nah, di proses desalinasi ini dia itu mempunyai kelebihan, diantaranya zat terlarut dan dia tidak memerlukan penambahan bahan kimia. Nah, tapi ada kekurangan, yaitu sistem RO membutuhkan bahan atau material dan peralatan dengan kualitas yang cukup tinggi. Nah, di tahap RO ini ada 4, seperti yang teman saya katakan, yaitu yang pertama ada sistem intake atau pengambilan air baku, yang kedua ada sistem pretreatment atau tahapan pengolahan air baku, yang ketiga ada reverse osmosis atau tahapan inti dari membran RO, dan yang terakhir ada sistem post treatment, di mana itu merupakan tahap stabilitas kualitas. Kemudian kita masuk di tahap yang pertama, yaitu tahap intake, di mana tahap intake ini merupakan sebagai tempat air laut memasuki sistem dan mengekstraksi jumlah air laut yang diperlukan. Nah, intake ini berfungsi untuk menarik air laut dengan meminimalkan dampak terhadap organisme laut. Nah, mungkin kalau di sistem intake ini, proses tahapan penyulingan air laut ini menyalurkan air laut ke water treatment plant. Nah, di mana beberapa metode yang umum digunakan itu, yang pertama ada visual intake, yaitu pengeboran di pinggir pantai, atau bisa juga di open sea water, atau mengambil air langsung dari air laut. Nah, kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pretreatment. Next. Oke, di pretreatment ini bertujuan untuk menurunkan zat pengotor dalam air. Nah, mungkin ada beberapa alat nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, ada metode konvensional dengan menggunakan sun filter atau multimedia filter ini untuk menyaring partikel ukuran besar. Jadi, sistem pretreatment ini perlu dirancang sebaik mungkin untuk menyediakan air umpan dari air laut yang berkualitas agar proses desalinasi atau penyulingan air laut ini dapat berjalan secara maksimal. Nah, mungkin untuk alat-alatnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Oke. Ini merupakan tahap dari pretreatment sendiri. Ada beberapa alat yang digunakan, antara lain ada traveling screens, ada particle settlement, ada sun filter, ada cartridge filter, ada air filters. Nah, yang pertama itu air itu masuk melalui intake, kemudian akan disaring dengan traveling screen. Nah, traveling screen sendiri itu hanya mampu menyaring komponen besar yang berukuran lebih dari 1/4 inch. Kemudian akan disaring lagi menggunakan particle settlement, di mana ini merupakan saringan dengan menyaring endapan kotoran yang ukurannya lebih kecil dari partikel yang disaring oleh traveling screen, di mana ukurannya itu kurang dari 1/4 inch. Kemudian akan difilter lagi dengan menggunakan sun filter atau filter pasir, di mana pasir ini hanya disaring dengan berukuran 20-40 mikro. Dan kemudian ini kan tentu masih ada kotoran-kotoran yang lebih kecil dari yang disaring dari sun filter, dan kemudian masuk ke earth filters. Earth filter sendiri itu menyaring kotoran mikroorganisme seperti fitoplankton, dan ujung-ujungnya pasti akan berukuran lebih kecil dari sun filter tadi. Kalau sun filter tadi ukuran 20-40 mikro, berarti di earth filters itu sekitar 1-6 mikro. Dan tentu saja debu-debu atau kotoran-kotoran itu akan tertampung di filter ini. Kemudian ada pompa, di mana pompa ini akan memasuki cartridge filter. Dan setelah cartridge filter itu digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, kekeruhan, dan bahan organik. Dan setelah cartridge filter itu harus ada high pressure pump. Seperti yang digunakan di sebelum cartridge filter juga ada high pressure pump. Itu berguna untuk meningkatkan tekanan dari air umpan melalui rangkaian proses pretreatment. Itu agar sesuai dengan tekanan operasi dengan membran dan salinitas air umpan, sehingga air ini akan masuk ke bagian membran reverse osmosis secara baik. Dan mungkin untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Juwita. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk pada proses reverse osmosis, di mana proses reverse osmosis sendiri ini merupakan metode pembersihan melalui membran semi permeable, di mana terjadi pemisahan air dari pengotornya yang berdasarkan pada proses penyaringan dengan skala molekul.
di mana molekul air dan bahan mikro yang berukuran lebih kecil dari reverse osmosis ini akan tersaring melalui membran dan akan menghasilkan dua aliran produk berupa air tawar dan juga air bersanitasi tinggi. Nantinya pada proses reverse osmosis ini, air umpan atau air laut di sini akan dilewatkan pada membran RO, di mana akan dibantu dengan high pressure pump yang gunanya itu untuk memberikan tekanan tinggi agar dapat terjadi pemisahan seperti itu. Kemudian membran RO ini dapat dirancang secara multi-stage agar air yang dihasilkan itu kualitasnya lebih baik. Kemudian setelah air laut atau air umpan yang tadi melewati proses reverse osmosis, akan dihasilkan fresh water dan juga brine, di mana nanti brine ini akan dikembalikan ke lingkungan, dan untuk fresh water sendiri ini akan melalui proses post treatment seperti itu. Kemudian pada reverse osmosis sendiri itu terjadi sebanyak 2 kali, di mana tujuannya itu untuk agar supaya kadar garam dan mineral yang tersisa itu dapat dihilangkan secara lebih efektif. Mungkin bisa di next. Oke, di sini ada faktor proses dari reverse osmosis. Yang pertama itu ada polarisasi konsentrasi, di mana polarisasi konsentrasi ini dipengaruhi oleh adanya lapisan gel pada permukaan membran yang menyebabkan meningkatnya tekanan osmotik pada membran, sehingga dapat menurunkan nilai flux permeat pada membran. Kemudian yang kedua ada fouling dan scaling, di mana fouling dan scaling ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai flux secara signifikan yang akan meningkatkan biaya operasi. Kemudian yang ketiga ada chemical cleaning, di mana chemical cleaning atau bahan kimia itu biasanya digunakan untuk mengatasi masalah scaling pada membran RO, di mana bahan kimia yang biasa digunakan itu seperti NaOH, Cl2, H2PO4, dan juga surfaktan. Dan yang terakhir di sini ada quality dan salinity umpan air laut, di mana kualitas dari suatu air umpan atau air laut di sini akan diproses dalam membran RO itu harus memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini dilakukan agar memberikan jumlah permeat yang maksimal. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada proses post-treatment, di mana proses post-treatment sendiri ini umumnya itu melibatkan remineralisasi, kemudian pengaturan pH, disinfeksi, dan juga penghilangan boron. Kualitas air yang keluar dari hasil post treatment ini harus memenuhi kualitas air minum, di mana memiliki pH murni yaitu tentang 6,8 sampai 8,1 atau tentang netral. Mungkin bisa di next. Oke, pada proses post treatment di sini ada treatment, kemudian remineralisasi, dan nantinya akan disimpan dalam water storage. Di mana pada proses treatment yang pertama ini, sebelum didistribusikan, air murni hasil RO itu perlu ditreatment terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas air agar setidaknya air itu memenuhi kriteria air minum, yaitu memiliki pH rentang 6,8 hingga 8,1 atau pH normal. Kemudian melalui proses remineralisasi, di mana proses ini dilakukan agar air itu dapat mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan disinfeksi untuk memastikan tidak ada lagi bakteri yang hidup setelah proses RO. Dan yang terakhir, air ini akan disimpan dalam water storage dan selanjutnya akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dari industri. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Mungkin ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menjelaskan bagaimana tadi proses pengolahan air laut menjadi air industri. Bisa di next. Oke, jadi itu merupakan materi yang telah kami sampaikan. Melalui pembahasan tadi, diharapkan kita semua sudah paham nih bagaimana karakteristik dari air laut dan juga bagaimana sih ternyata proses dari air laut bisa menjadi air industri yang bisa digunakan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.